Selamat pagi, apakah suara saya bisa terdengar? Sudah, Pak. Oke, ya. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, agenda kita hari ini kita akan mengulang sedikit proses yang lalu, yaitu hukum pertama termodinamik. Kemudian ada tambahan masuk ke sistem aliran. Kemudian nanti akan ada tes T02 untuk menghitung kerja panas, energi-energi delta U yang terkait dengan proses itu. Oke, jadi waktunya mungkin hanya 1 jam aja untuk kuliahnya, kemudian 1 jam berikutnya untuk mengerjakan tesnya. Oke, sebentar. Apakah di layar udah kelihatan energy balance for steady state? Udah bisa ngelihat ya? Udah ya? Oke. Materi ini juga baru aja tadi di-upload ke Microsoft Teams. Ini diambil dari buku teks yang Smith Van Ness Ebbets Swihart. Ada figure 2.5. Di dalam sistem termodinamik itu kalau kita bicara dengan proses yang ada gas, ini asumsinya ada piston misalnya di titik masuk P1, kemudian ada piston di titik maunya titik keluar, tapi ya tidak selalu keluar. Kita bisa ngatur keluar masuk dari kiri ataupun dari kanan, tapi ini namanya sistem tertutup. Jadi P1 bisa ke arah kanan tekanannya, P2 bisa ke arah kiri tekanannya, bisa bergerak juga. Kontrol volume itu sebetulnya lingkup dari sistemnya. Di luar sistem ini namanya lingkungan. Nah, Q itu adalah panas yang dari lingkungan masuk ke dalam sistem. Panah di sini masuk, tapi panahnya bisa keluar juga. Kalau panahnya keluar, artinya panas diambil dari dalam sistem, diambil oleh lingkungan gitu. Kerja juga begitu. Panahnya ini WS, S-nya itu shaft, W-nya itu adalah work. Ini dilakukan kerja. Kalau panahnya keluar nanti melakukan kerja. Terus ada berbagai variabel di sini. Kita lihat sebentar. Tekanan tadi kan bisa P1, P2, berbeda bisa, sama juga bisa. Jadi dalam hal kalau ini sistemnya terbuka ke udara, bukan terbuka, terekspos bagian ininya ke udara, di sini bagiannya juga ke udara, maka P1 sama dengan P2. Tapi seandainya lokasi P1 dan P2 berjauhan sehingga tekanannya berbeda, bisa juga gitu. Jadi sementara dinyatakan P1 dan P2 bisa berbeda meskipun mungkin sama. Ini ada entalpi H1H2, kemudian ada energi dalam U1O2, kemudian ada V itu adalah volume spesifik, V1, V2. U kecil, U1 kecil, U2 kecil. Apa bedanya dengan U besar? Kalau U besar itu adalah total energi dalam. Satuannya apa? Joule, karena energi sih soalnya gitu. Nah, kalau U kecil itu adalah energi dalam persatuan massa atau persatuan mol. Apa satuannya? Ya mungkin joule per kilogram U kecil ini. Atau joule per mol. Nanti dilihat aja di soalnya dinyatakannya sebagai joule per mol atau joule per kilogram. Sama U2 juga seperti itu. Nah, terus ini Anda juga mungkin udah dapat juga atau akan dapat di aliran fluida. Ini namanya persamaan kontinuitas. Laju alir massa masuk keluar itu tergantung pada ini tadi U-nya nampaknya kecepatan ya, harus hati-hati karena kadang-kadang U ini sebagai energi dalam persatuan mol, kadang-kadang sebagai kecepatan. Dalam hal ini U ini adalah kecepatan. Mohon maaf diralat tadi. Jadi karena ini
keterangannya nggak tercantum di sini sih. Jadi ini rho adalah density, kali U itu adalah kecepatan. Satuan yang kecepatan adalah meter per second. Jadi kecepatan linearnya. Kemudian A itu adalah luas penampang. Jadi kalau ada piston seperti ini, luas penampangnya itu A, kecepatan itu U, kemudian density itu rho di sini, maka jumlah massa yang dipindahkan itu adalah perkaliannya. Di lokasi 1 itu sama dengan di lokasi 2 sini. Kalau massa masuk 3 kg misalnya, maka massa akan dikeluarkan di sana 3 kg juga. Nah, ini prinsip dari M itu adalah dikasih titik di atasnya, itu kilogram per satuan waktu. Kilogram per detik misalnya gitu. Atau kadang-kadang kalau itu zat murni juga dinyatakan sebagai mol per satuan waktu. Oke, persamaannya seperti ini. Kemudian nah, di dalam sistem tertutup, itu tadi dinamakan tertutup, ini ada CV, itu adalah control volume. Control volume itu tadi adalah segini ini. Jadi CV bukan specific heat constant volume, bukan itu. CV adalah control volume, singkatannya. M kali U, energi dalam, per satuan waktu, DT, ditambah delta. Nah, mulai ada matematiknya ini. Tapi jangan khawatir dengan matematik. D dibagi D itu maksudnya adalah perubahan gitu aja. Yang perlu kita lihat adalah M kali U. M itu adalah massa, kalikan U itu adalah energi dalam. U-nya nampaknya memang U udah joule per satuan massa. Jadi massa kalikan joule per satuan massa, bagian atas ini dapatnya joule. Oke, joule dibagi waktu, joule per detik. Masih ingat kalau menurut fisika joule per detik itu adalah watt. Betul gitu? Watt ini, tapi sementara kita namakan aja joule per detik supaya lebih jelas. Nah, ini ada M. Bentar ya, saya perbesar supaya yakin banget kita ngerti satuannya. Oke, ini persamaan kontinuitas. Persamaannya adalah 2.27. Chapter 2, persamaan nomor 27. Saya pengen semuanya ingat persamaan ini karena dipakai berkali-kali. Hari ini Anda pakai di termodinamik, nanti beberapa saat lagi akan dipakai di aliran fluida, dan akan dipakai di neraca material dan energi juga. Jadi prinsipnya adalah ada urusan energi sebelah kiri, ada urusan energi sebelah kanan. Sebelah kanannya ini urusan panas di sini, urusan kerja di sini. Masih ingat bedanya kerja sama panas? Ya, kalau panas itu ya tadi yang melintas di dinding dari control volume, CV ini tadi. Q bisa masuk ke sistem, bisa meninggalkan sistem. Nanti tandanya akan berbeda. W masih ingat, kalau ada gerakan itu kerja. Kalau nggak gerak itu tidak kerja. W itu bisa terjadi di bagian kiri, bisa bagian kanan, tapi secara keseluruhan, ini W tadi, di sini ada kerja kan, dia bergeser. Di kanan sini juga ada kerja, bergeser juga, tapi secara net di sini terhadap kontrol volume ini, W-nya itu masuk atau keluar. Jadi kalau keluar itu melakukan kerja, kalau masuk itu menerima kerja. Q itu kita selalu melihat dari sistem. Q seperti ini adalah menerima panas. Kalau Q arahnya ke sana itu adalah melepas panas. Ya, kita lihat dari sistem. Balik ke persamaan yang ini, sekedar mengerti aja. H itu adalah entalpi. Masih ingat entalpi itu apa? Entalpi itu energi dalam. U ditambah PV. Perjanjiannya waktu itu H sama dengan U ditambah PV.
Hati-hati, U yang kecil di sini itu adalah U kecepatan, bukan U energi dalam ya. Satuannya apa? Meter per second. Kalau dikuadratin ya meter kuadrat per second kuadrat. Z itu elevasi. Karena kalau elevasinya berbeda, itu energi potensialnya berbeda. G itu adalah percepatan gravitasi. Angkanya berapa G? 9,8 meter per second square. Nah, ini satu kurungan ini ada urusan energi kinetik, ada urusan energi potensial. Ini ada urusan entalpi. Semuanya ini dikalikan meter, maaf, M dot itu adalah kilogram per second. Ya, intinya satu kurungan besar ini di satuannya harus sama dengan Q, yaitu joule per satuan waktu, joule per second. Ini juga joule per second. Di sini juga dapatnya joule per second. CV tadi control volume, Fs saya nggak begitu ingat ininya apa, nanti dicari ya. Tapi intinya adalah terjadi perubahan terhadap energi potensial, energi kinetik, dan entalpi. Oke, sederhananya itu dibuat seperti ini. Tapi induknya sebetulnya dari persamaan 27. Ini kita udah mempelajarinya dari persamaan ini, sebetulnya ini delta H. Dalam hal tidak terjadi perubahan energi dalam, maka yang ada adalah yang sebelah kanan ini. Nah, nanti kondisinya tidak ada perubahan energi dalam itu seperti apa, nanti belakangan. Ada berbagai case soalnya. Oke, jelasnya kita, iya. Oh ya, silakan. Pak, mau bertanya Pak. Ya, silakan. Bagian yang tadi Pak, coba di atas lagi Pak. Sebentar ya, saya kembali lagi ke bagian yang atas. Yang mana? Yang ya ini persamaan kontinuitas tadi. Kontinuitas ya. Yang ini bukan? Enggak, yang di bawahnya lagi Pak. Banyak lagi. Oke, yang ini. Yang ini ya. Ini sebenarnya saya bingung sih. Kayak di sini U-nya itu kecepatan satuannya berarti kan meter per second ya Pak. Benar kan Pak? Betul, ini meter square per second square ya jadinya kalau dikuadratin. Kemudian Z dikali G kan juga meter kuadrat per second kuadrat ya. Berarti kalau misalkan dikalikan sama dengan massa sesuai ya Pak. Tapi kalau entalpi gimana Pak? Entalpinya jadi gimana? Oh gitu, oke. Ya. Satuannya entalpi itu apa? Supaya kalau nanti dikalikan ini harus sama dengan satuan sebelahnya ini kan gitu ya. Kita coba aja. Entalpi biasanya satuannya adalah joule per kilogram. Oke, seandainya ya biasanya gitu sih. Tapi kadang-kadang joule per mol, kadang-kadang joule aja, nggak pakai per mol, nggak pakai per kilogram, gitu kan ya. Nah, dipastikan emang benar harus dipastiin, kita yakin yang kita kalikan itu adalah nanti konsisten satuannya gitu. Jangan asal ya, jangan dikasih H gitu, asal aja pokoknya kalikan gitu. Enggak, harus dicek satuannya. Ya, kita cek aja. Kalau H itu misalnya joule per kilogram. Coba kita kaliin ke sini, dapatnya apa? Kilogram per second. M-nya kan kilogram per second kan? Iya Pak. Ininya joule per kilogram, dapatnya joule per second. Joule per second itu cocok emang sama sini ya. Ini joule per second. Tapi sama sini cocok enggak? Gitu kan? Cocok. Cocok, benar? Cocok, Meter benar. kuadrat per square kuadrat dikalikan, meter kuadrat per second kuadrat dikalikan kilogram per second. Ya, jadi nanti akan dapat kilogram apa itu tadi itu? Meter kuadrat per second kuadrat. Per second kuadrat. Masa bukan second pangkat 3? Oh iya. Secondnya pangkat 3. Secondnya pangkat 3. Tapi pokoknya nanti dapatnya ini joule per second. Akhirnya itu gitu. Ya, tapi benar harus dicek ya. Jangan dibiarkan aja, dikaliin aja. Pokoknya rumusnya kan gini, kita kaliin aja gitu. Enggak. Tetap harus dicek satuannya, kita yakin cocok, baru ya udah kita finalkan.
Berarti kalau misalkan di soal tuh dimasukin kayak joule per mol gitu, berarti kita harus mengubah dari joule per mol itu menjadi joule per kilogram gitu ya, Pak? Iya, iya betul. Oke. Sama, nanti juga gini. Hanya H dinyatakan dalam joule per kilogram. M-nya ternyata mol per second. Gimana kalau kayak gitu? Ya, pokoknya harus cocok aja. Yang ini tadi joule per kilogram mungkin kita ubah ke joule per mol supaya cocok sama di sininya mol per second. Atau sebaliknya lah, yang ininya kita ubah jadi kilogram per second. Di sininya udah joule per kilogram misalnya gitu. Ya, jadi pastikan saat mengalihkan itu benar satuannya dan benar satnya juga gitu. Ya. Baik, Oke, Pak. dijelasin. Sudah, Oke. Pak, sudah. Terima kasih, Oke. Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau ada pertanyaan langsung aja tanya ya, jangan raise hand karena kalau raise hand saya nggak bisa lihat. Kalau pas di layar ini susah untuk lihat raise hand. Oke. Jelasnya itu lihat ke contoh. Sekarang saya akan bahas contoh 13. Ini supaya kita yakin, maksudnya cara ngitungnya itu seperti apa, gitu ya. Ini ada udara 1 bar 25 Celcius masuk ke kompresor. Low velocity. Discharge 3 bar. Maksudnya apa? Masuk di sini 1 bar, keluar di sini 3 bar. Ini ada 3 barnya, oke. Terus habis itu ada nozzle. Terjadi ekspansi di nozzle ini. Apalagi nih ekspansi ini, ya udah kita ikuti aja. Sehingga final velocity dari gasnya itu 600 meter per second. Kan velocity itu satuannya meter per detik. Final velocity-nya sekian at the initial condition of pressure and temperature. Maksudnya keluar di sini itu temperature dan pressure-nya sama dengan waktu dia masuk. Waktu masuk tadi kan 1 bar 25 Celcius. Waktu keluar 1 bar 25 Celcius. Oke. Kalau kerja dari kompresor itu adalah 240 kJ per kilogram dari udara. Wah, tadi katanya kalau kerja itu satuannya energi, ya kan? Kilojoule. Kok ada per kilogram of air? Ya nggak apa-apa. Ya nanti di saat perkalian toh kita lihat juga satuannya ya. Jadi satuan kerja itu satuan energi, intinya itu gitu. Kok bukan joule per second ya? Gitu kan? Ada yang tanya gitu juga. Mau dihitung nanti per second juga bisa. Wong kita punya final velocity ada meter per second. Nah, dari sini akhirnya kita tahu, kita cek satuannya. Dia apakah energi persatuan massa, ataukah energi persatuan waktu, ataukah energi aja. Jadi nanti harus dicek. Nggak apa-apa. Oke, jadi kalau mau kita tuliskan variabel-variabelnya, kita ikuti pelan-pelan. Ini 1 bar masuk 25 Celcius. U itu adalah velocity, namanya low gitu aja. Q itu karena tadi dalam rumus ada Q dan ada W. Ya kita harus tulis Q-nya berapa, W-nya berapa. Kalau tahu angkanya ya masukkan angkanya. Nah kalau nggak ada angkanya, ya kasih tanda tanya dulu aja. Ya, jadi ini tadi yang diketahui kan kerjanya adalah 240. Nah, tadi 240 kJ per kilogram. Jadi W shaft itu adalah 240 kJ per kilogram. Panahnya ini work of the compression is sekian kilojoule of air. Panahnya ini masuk atau keluar ya. Tandanya ini plus atau minus ya. Sementara kita pakai logik yang paling dasar. Logik paling dasar itu adalah terjadi kompresi di sini itu karena digerakkan oleh baling-baling di dalam kompresor. Baling-balingnya itu kan perlu listrik. Kalau perlu listrik itu dia menyerap energi listrik. Nah, energi listrik itu diubah jadi kerja. Jadi pertanyaannya, kompresor ini melakukan kerja atau menerima kerja? Wah, susah juga. Kita ngitungnya terhadap siapa ini? Kalau terhadap listrik, dia kan menerima energi listrik. Energi listrik yang diterima dipakai oleh kompresor untuk mengompresi udara. Jadi kalau mengompresi itu dia melakukan kerja.
Jadi menerima listrik untuk melakukan kerja. Kalau melakukan kerja, panahnya masuk atau keluar ya. Nah, sementara udah kita ikutin aja, di sini dia panahnya masuk. Karena ini mungkin maksudnya adalah energi yang disediakan untuk kompresor itu bisa bekerja. Gitu. Oke. Jadi Q-nya juga tanda tanya dulu, ini jadi 3 bar. Masih ingat kalau kompresi, tekanannya naik, temperaturnya gimana? Temperaturnya naik ini di sini. Ya. Terus dia melewati nozzle. Nozzle itu sebetulnya menurunkan tekanan. Originalnya 3 bar diturunkan lagi menjadi 1 bar seperti yang di sini. Kalau ditanya, ngapain sih kita kok bikin proses kayak begini? Udah dikompresi, tekanannya tinggi, habis itu diturunin lagi jadi tekanan 1 bar. Nah, di dalam proses nozzle ini ada proses lainnya yang akan dilakukan, tidak digambar di sini. Jadi ini bukan hanya sekedar main-main dicoba dari 1 jadi 3 jadi 1 lagi bar gitu, bukan sih, karena memang ada prosesnya di sini. Nah, pada saat dari 3 bar temperaturnya agak tinggi, dilakukan ekspansi. Kenapa dikasih nama ekspansi? Karena penurunan tekanan, tapi sebetulnya yang lebih penting kalau namanya ekspansi itu adalah volumenya berbeda di sini dengan yang di sini. Volume persatuan massa. Kalau volume total, susah ngitungnya. Biasanya volume persatuan massa atau persatuan mol. Oke, ini menjadi 1 bar temperatur 25 Celcius. Kecepatan di sini adalah 600 meter per second. Oke, nah penyelesaiannya mengikuti persamaan tadi. Masih ingat tadi ada urusan yang dalam kurung tadi adalah entalpi, energi kinetik, kemudian energi potensial, sama dengan Q plus W. Tadi yang namanya delta U kemana ya? Gitu. Nah, dalam hal ini, delta M kali U ini 0. Nanti dicari kenapa kok dia 0. Jadi kita hanya bekerja dengan yang sebelah kanan ini, atau persamaan 31. Yaitu ini aja, sebelah kanan. Oke. Oke, kita masukkan. Adakah perbedaan ketinggian untuk energi potensial? Tidak ada, jadi ini 0. Adakah perbedaan entalpi? Dalam hal ini dinyatakan 0. Yang ada itu hanya perbedaan kecepatan. Kecepatan masuk dan kecepatan keluar. Tadi kecepatan masuknya dianggap rendah, itu 0. Kecepatan keluar 600. Jadi delta U berapa? 600 dikurangi 0 gitu. Jadi di sini dapat 600 dikurangi 0. Dikuadratkan. Q-nya berapa? Itu tadi yang kita tidak tahu, W-nya kita tahu, yaitu 240 ini tadi. Oke, terus akhirnya dimasukkan untuk dapat ngitung ya ini tadi setengah dari U kuadrat, 600 dikuadratkan dapatnya sekian, atau kalau dalam satuan kilogram per kilogramnya seperti ini, untuk dapat tujuannya kilojoule per kilogram. Kenapa? Sebetulnya kan udah sederhana di sini, meter kuadrat per second kuadrat. Kenapa sih kok harus diubah menjadi kilojoule per kilogram? Yaitu hanya merubah satuan aja. Jadi jangan terintimidasi oleh, waduh ini ngitungnya kok susah amat. Enggak, ini enggak susah. Ini hanya ngurus Newton dikalikan meter itu soalnya joule. Kan kita pengennya dalam joule per kilogram. Sekarang gimana caranya supaya dapat Newton kali meter? Ya gampang, Newton itu kan kilogram meter per second square. Menurut fisika kan gitu. Kalikan meter, dapatlah pokoknya. Dari angka meter square per second square, nanti akan dapat kilojoule per kilogram. Konversinya di sini 1000, jadi ini 1000 kalinya. Ya, dari sini ke sini. Tapi jangan dihafal-hafal. Di deskripsi seperti ini aja nanti gampang akan kelihatan. Ya. Udah dapat U kuadratnya, kemudian WS-nya tahu, jadi Q-nya adalah minus 60 kalau dimasukkan. Maksud minus 60 ini arah panahnya jadinya enggak masuk, tapi arahnya keluar. Jadi dia melepas panas. Jadi di sini
Heat in the amount of 60 kilojoule must be removed per kilogram of air compressed. Heat harus remove 60 kilojoule. Kita cek ya. Dilakukan kompresi, Q-nya kita nggak tahu, sesudah kita hitung Q-nya ternyata adalah arahnya keluar. Apa artinya? Logiknya aja, kalau ini tadinya 25 Celcius, dilakukan kompresi, kan temperaturnya naik. Terus pada saat dilakukan nozzle di sini, temperaturnya harus balik ke sini. Artinya, secara proses di sini, supaya temperatur kembali ke 25 Celcius sesudah kompresi, itu ada panas yang dilepas. Jadi Q arahnya keluar sana. Terus di sini kenapa kok dipakasi panahnya masuk? Ya nggak apa-apa. Maka itu yang lalu saya akan bilang. Yang penting pada jawaban kita harus menyatakan Q-nya itu jumlahnya berapa, dilepas atau diterima. Jadi jangan terlalu melihat panah di sini. Ya. Nanti toh dari panah kita akan bisa mengetahui detailnya bahwa dia melepas panas. Dan logiknya memang gitu kan. Pada saat dia dikompresi, temperatur kan naik. Supaya temperatur kembali ke 25, itu harus diambil panasnya. Dilepas panasnya, diambil oleh lingkungan panasnya. Gitu. Oke, jadi jawabannya ini. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi saya agak kehilangan, Pak. Tadi itu kenapa pakainya langsung H plus setengah U kuadrat? Ini Pak, nah yang itu. Tapi kenapa yang M-nya hilang sama yang DMU CV-nya juga kenapa nggak dipakai, Pak? Saya agak bingung. Ini ya, kenapa ini yang kiri ini kok nggak dipakai ya? Kok yang dipakai hanya kanannya gini aja? Ya, oke. Itu ada deskripsinya sebetulnya nanti ya harus baca sih. Dari persamaan 27 menjadi 31. Ini saya crop ini, saya potong. Di textbooknya ada penjelasannya. Kenapa di sini energi dalam tidak dimasukkan? Masih ingat kalau energi dalam itu kaitannya dengan kondisi volume tetap. Kalau entalpi itu kondisi tekanan tetap. Nah, tapi kan tekanan juga nggak tetap kan? Tadi tekanan berubah. Tekanan berubah, kok yang dipakai entalpi sih? Gitu kan? Entalpi kan kita urusannya CP. Kalau CP kan tekanan tetap gitu. Nah, ada detail-detail di situ. Memang kenapa kok kita pakainya justru yang delta H yang digunakan, kok bukan delta U-nya aja. Kalau udah gitu kan ininya yang justru yang dinolkan gitu ya. Nanti dicek ya di bukunya. Memang di titik sekarang kadang-kadang sulit untuk bisa mengerti bahwa kenapa delta U-nya itu yang dinolkan. Gitu. Tapi prinsipnya memang ya delta U-nya ini dinolkan. Yang digunakan yang delta H ini. Gitu. Dan untuk keperluan apa ya lebih seringnya itu kita selalu pakai delta H, entalpi. Delta U itu sebetulnya relatif lebih jarang digunakan. Nanti kalau masuk ke tabel-tabel itu isinya juga delta H. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, sekarang saya lanjut ke yang contoh berikutnya. Mana tadi ya? 2.13. Ini tadi, sebentar. 2.13 udah, sekarang 2.15. Aduh, ini agak detail, tapi saya pengen ini kita lakukan saat ini supaya nanti ngerti cara menelusurinya. Kalau tadi kompresor itu dari tekanan rendah ke tekanan tinggi. Nah, kalau turbin itu mirip dengan nozzle dalam hal tekanannya diturunkan. Tapi fisiknya lain. Kalau nozzle, semua sudah pernah tahu kalau nozzle itu seperti valve. Valve itu tidak ada barang yang bergerak. Kalau kompresor, luarnya nggak bergerak, tapi dalamnya bergerak, berputar. Ada sesuatu yang berputar. Nah, untuk menurunkan tekanan, itu bisa pakai valve atau nozzle itu. Tapi bisa juga pakai kompresor yang dibalik. Nah, itu yang kita namakan expander. Expander itu mirip
kompresor yang dibalik. Atau istilah yang lebih umumnya adalah ini tadi. Jadi kita langsung masuk aja. Istilahnya adalah turbin. Kenapa kita pakai istilah turbin? Karena expansion turbin dan steam itu karena lebih banyak aplikasi di industri, di pembangkit listrik itu menggunakan steam turbin ini. Jadi aplikasinya adalah batu bara itu dibakar, panas dari pembakaran batu bara digunakan untuk menguapkan air cairan H2O air ya. Itu dipanaskan menjadi steam, kemudian steamnya jadi tekanannya tinggi, terus kalau steamnya tekanan tinggi, dia memutar expander atau turbin. Disitulah dikonversi menjadi energi listrik. Secara magnetik jadi energi listrik, jadi itu pembangkit listrik itu selalu pakai steam turbin. Intinya itu begitu. Nah ini prosesnya adiabatik. Apa itu ya adiabatik? Sebentar lagi kita akan membahas ya. Dengan power outputnya adalah sekian. Jadi turbin tadi berputar untuk menghasilkan power to listrik maksudnya di sini. 4000 kilowatt. Masih ingat kalau ribu ini kilo itu namanya 4 megawatt MW. M-nya besar, W-nya besar. Sekedar pengingat, kapan kita pakai huruf K ini kecil atau besar, kapan kita pakai W ini besar atau kecil, kapital atau enggak? Ada yang tahu enggak? Kenapa kok K-nya kecil, W-nya besar? Ayo, ada yang jawab. Itu kilowatt ya, Pak? Kilowatt ya, kenapa kok kilonya kecil sih, K-nya kok enggak besar? Watt-nya kenapa kok besar, kok enggak kecil? Sama nanti, kilopascal juga gitu. Pascal ini kenapa P-nya besar? Kok enggak A-nya besar aja gitu? Ada yang tahu? Coba. Karena nama, Pak. Dari nama, Pak. Oke, bagus. Benar ya. Jadi, kalau nama orang, Celsius, Watt, Pascal, itu pakai huruf kapital. Kalau dua huruf, ya pertamanya kapital, keduanya kecil. Gitu ya. Kalau kilo, itu pakai huruf kecil. Loh, kalau mega kenapa kok pakai huruf besar gitu kan ya? Ya emang perjanjiannya gitu. Khusus untuk mega, itu M-nya besar. Kalau kilo, K kecil. Kalau mili gimana Pak? Mili M-nya kecil untuk membedakan dengan mega. Kalau mega M-nya besar, mili M-nya kecil. Ya, ingat-ingat ya. Jadi kadang-kadang merepotkan. Nulis aja ini harus pakai capital K seperti kayak gitu. Tapi emang karena untuk menghormati nama itu pakai huruf besar, gitu ya. Oke, sekarang steam memasuki turbin pada tekanan segini. Coba masih ingat kalau 1 atmosfer berapa kilopascal? Ayo, ada yang jawab. Ayo, 1 atmosfer berapa kilopascal? 100, Pak. 100, iya. Jadi kalau 2100 ini berapa atmosfer? Ayo, jawab. 21 atmosfer ya. Ini 21 bar dan temperaturnya 475 Celcius. Itu steam. Steam itu apa? Uap air. Uap air temperaturnya setinggi ini, tekanannya 21 atmosfer tadi. Terus exhaust dari saturated steam. Waduh, apa ini namanya saturated steam ini? Nanti kita akan belajar, namanya ada superheated steam, itu dia dalam kondisi tidak dengan air cairan, tapi kalau saturated steam itu campuran antara uap dan cairan. Dari 2100 tadi menjadi 10 kilopascal. Jadi terjadi penurunan tekanan dan itu namanya ekspansi. Terus dia masuk ke kondenser dan terkondensasi, didinginkan sampai ke 30 Celcius dari 475. Ditanya berapa banyak mass flow rate dari steam. H2O ini tadi, mau dalam bentuk fasa uap namanya steam, mau dalam bentuk cairan namanya air, itu sama. Kalau masuknya misalnya 5 ton per jam dalam steam, keluarnya sebagai cairan air ya 5 ton per jam juga. Itu namanya neraca material, neraca massa. Ya. Itu ditanya sekarang, jadi mass flow-nya berapa steam-nya itu. Terus
Ditanya juga rate cooling waternya yang dihasilkan itu kalau air masuk pada 15 Celcius dan dipanaskan menjadi 25 Celcius. Duh, detailnya banyak ini. Saya nggak ingin masuk ke detailnya saat ini, tapi saya hanya ingin memberikan gambaran bahwa kalau untuk H2O itu ada tabel steam, dan itu yang kita pakai entalpi dari steam, bukan energi dalam. Oke, maka itu di sini dinyatakannya H1 waktu masuk, H2 waktu keluar, itu entalpinya sekian. Nah, gimana dapat entalpi ini? Itu nanti akan ada tabel steam. Nggak lama lagi kita akan belajar untuk melihat tabel itu seperti apa cara membacanya. Terus, kalau cara menghitung laju alir steam atau sama dengan laju alir air, kita cek dulu aja hasilnya. Satuannya kilogram per second. Oh ya, jadi kilogram dari H2O per satuan waktu. Nah, di sini WS itu adalah kerja dari expandernya. Diketahui di 4000 kilojoule per second. Betul tadi? 4000 kilowatt. Watt adalah joule per second, jadi kilojoule per second. 4000 angkanya. Itu kan? Kenapa kok W bukan Q? Iya, itu kan kerja. Kalau kerja kan W. Kenapa kok negatif? Nah, nanti harus dilihat ya. Dia melakukan kerja atau menerima kerja, gitu ya. Kadang-kadang sulit untuk memastikan, tapi dia dapat energi dari steam yang tekanan tinggi, terus punya power output, jadi menghasilkan kerja, sebetulnya itu. Menghasilkan kerja, jadi ada energi yang meninggalkan sistem itu. Meninggalkan sistem expander itu. Kalau meninggalkan sistem, maka dikasih tanda negatif di sini. Delta H, coba pelan-pelan tadi. Waktu masuk, itu steamnya temperatur tinggi. Waktu keluar dari expander, itu temperaturnya udah rendah. Jadi udah pasti, waktu masuk energinya tinggi. 3411. Waktu keluar energinya lebih rendah. Karena dia kan udah terkondensasi. Nah, kok bisa seperti itu nanti ada detailnya ya, tapi secara konsep aja. Kalau dia steam tekanan tinggi, temperatur tinggi, itu energinya tinggi. Energi itu namanya entalpi per satuan kilogram. Maka tadi kita bilang satuannya per joule per kilogram atau totalnya aja kilojoule gitu. Tergantung soalnya. Kalau di sini kita baca dari tabel, satuannya itu kilojoule per kilogram. Ya udah, kita cantumkan di sini. 3400 waktu masuk tekanan tinggi. Waktu keluar udah jadi air, itu energinya lebih rendah, 2500. Oke, jadi delta H-nya berapa? Delta H adalah yang akhir dikurangi dengan yang awal. 2500 kurangi 3400, dapatlah di sini tandanya negatif. Oke, terjadi penurunan energi, penurunan entalpi. Satuannya kilojoule per kilogram. W, work-nya tadi 4000 kilojoule per second. Ya, dihitung dari sini dapat flow rate dari steam adalah 4800 kg per second. Ini steam yang masuk ke expander, ke turbin. Waktu terkondensasi jadi air, cairan, berapa masanya? Sama 4800 juga gitu. Karena nggak ada yang bocor, semua steamnya itu menjadi kondensasi H2O. Oke, sebelum saya terus sampai di sini dulu aja. Ada pertanyaan, silahkan. Kalau ada yang tanya. Operation dari expander, dari turbin. Ini standar yang digunakan di semua pembangkit listrik. Dibangkitkan listriknya pakai batu bara atau pakai gas atau pakai BBM. Kalau BBM mungkin enggak, gas yang menggunakan seperti ini. Atau bukanlah. Kalau gas kadang-kadang juga langsung gas turbin soalnya. Tapi yang pasti ini kalau pembangkit listrik batu bara. Jadi di Indonesia ini mayoritas pembangkitan listrik itu dari batu bara. Bukan dari tenaga air, hidroelektrik,
bukan dari diesel, udah pasti, tapi terbesar adalah pembangkit listrik namanya PLTU, pembangkit listrik tenaga uap itu menggunakan batu bara. Dan prosesnya mengikuti ini. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Nanti kita belajar untuk baca steam table ini. Ini, which from the steam tables. Saya nggak pengen melakukan hari ini karena kita perlu waktu agak leluasa untuk memastikan angka-angka ini. Tapi hari ini saya ingin menunjukkan bahwa ini cara untuk menghitung pada turbin. Nah, terus ini ada detail lainnya lagi yang tadi air itu ada cooling water ditujukan untuk mendinginkan kondensasi dari steam. Terus ditanyakan cooling waternya itu keperluannya berapa. Nah, ini akan saya skip. Akan kelihatan di sini hasilnya 285 water, cairan. Ini bukan cairan dari hasil kondensasi. Ini urusan lain lagi. Cairannya ini adalah air pendingin untuk mendinginkan hasil kondensasi. Skemanya nggak tergambar di sini. Di kuliah berikutnya nanti akan kita detailkan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan di sini, saya ingin mereview sebentar yang lalu, yaitu tentang perhitungan isotermal dan seterusnya. Sebentar ya. Oke ya, H, U plus PV, kemarin masih ingat. Kemudian delta U itu kalau volume tetap, delta H itu kalau tekanan tetap, ada CP. Kemudian masih ingat kemarin ada cooling, kemudian dilanjutkan heating, ada heating, dilanjutkan cooling, ada nilai CP dan CV, kemudian ada perhitungan PV1, P1 V1 kali P1 sama dengan V2 kali P2 untuk bisa dapat profil seperti ini. Masih ingat kemarin mulainya dari initial state di sini, final state-nya di sini. Kalau kurvanya ini volume terhadap tekanan, jalurnya bisa turunkan volume dulu, habis itu berlangsung pada volume tetap. Kalau di sini naikkan tekanan dulu, habis itu ke bawah sini itu dengan tekanan tetap. Nah, ada istilah-istilah kalau tekanan tetap, dari sini ke sini kan namanya tekanan tetap pada 1 bar. Dari sini kan sini juga tekanan tetap pada 3 bar. Nah, ini namanya isobar karena tekanannya tetap. Kalau dari sini ke sini, kiri ke kanan, ini dalam volume tetap. Itu dalam istilahnya volume tetap itu isocoric system gitu. Nanti kita sebentar lagi akan ke detail sana, isocoric system. Oke, jadi tiap step di sini bisa ngitung delta U, delta H, temperatur, tekanan, volume, detail-detail itu semua ada. Kurvanya temperatur, tekanan, kalau di sini volume terhadap tekanan. Oke, hasilnya kemarin udah diajarin cara ngitungnya. Tiap step, kemudian totalnya. Oke. Nah, detail ini banyak dan ini memang perlu waktu. Nggak lama lagi kita akan tes urusan yang seperti ini. Jadi, saya ingin pasti semua mengerti untuk cara ngitungnya. Sebelum saya lanjut, meninggalkan halaman ini, ada pertanyaan terhadap yang kita bahas di kuliah lalu? Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya berlanjut ke yang namanya proses adiabatik. Ini ada di halaman 85 dari buku teks. Saya nggak sempat membuatkan hasil cropnya, tapi kita ikuti sebentar. Sebentar ya.
Nampaknya perlu saya nyatakan kalau adiabatik itu seperti apa. Oke, tadi masih ingat kalau ini saya lakukan piston ke arah kiri, tekanannya meningkat. Supaya tekanannya tetap, caranya gimana? Diambil panasnya. Q arahnya keluar. Kalau dari awal ke akhir tekanannya tetap, itu namanya isobar. Oke. Sekarang kalau ini nggak boleh bergerak. Kalau nggak boleh bergerak ya namanya volumenya tetap. Kalau volume tetap artinya tidak melakukan kerja. Oke ya. Tapi ada proses. Apa prosesnya? Ya tergantung sih. Dalam hal kalau saya berikan panas, ini nggak boleh bergerak. Apa yang terjadi? Ya kalau kita berikan panas, maka tekanan di sini akan meningkat. Kalau panasnya banyak banget, tekanannya meningkat, temperaturnya juga meningkat. Ya, logik itu yang dasar. Sekarang ada sistem yang ini saya berikan insulasi. Seperti termos. Semua tahu kalau termos itu tujuannya apa? Supaya kalau diisi, kita punya termos diisi air panas, ya panasnya nggak hilang ke lingkungan. Kalau termosnya es gimana? Ya kalau kita masukkan es ke dalam termos, es itu tidak menyerap panas dari lingkungan. Intinya ini dipasang insulasi. Apa bedanya isolasi sama insulasi? Dalam termodinamik itu kita istilahkan insulated. Insulated itu ada barrier untuk energi nggak bisa keluar masuk. Kalau isolated apa itu? Kalau isolated itu massa nggak bisa keluar masuk, energi juga nggak bisa keluar masuk. Kalau ini gimana ini? Insulated atau isolated gitu. Seandainya ini kita pasang insulasi di sini. Itu juga kita namakan isolated juga. Artinya apa? Gas yang di dalam sini dia terisolasi. Nggak bisa gas dari luar masuk, gas dari dalam nggak bocor keluar secara massa. Secara energi itu nggak ada energi masuk ke situ, nggak ada energi yang lepas juga dari situ. Jadi sistem terisolasi itu dibungkus pakai insulasi. Nah, sekarang kalau ini terinsulasi, terus piston digeser ke arah kiri, apa yang terjadi? Tekanannya naik, temperatur akan naik. Karena diisolasi, maka Q tidak bisa keluar masuk. Kalau Q nggak bisa keluar, energi di sini meningkat karena ini didesak ke arah kiri, maka tekanan naik, temperatur naik. Nah, sistem itu yang dikasih nama adiabatik. Adiabatik itu termos. Jadi tidak ada lintasan Q, energi panas. Jangan bilang tidak ada lintasan energi, tapi kita harus bilang energi panas yang tidak bisa melintas. Kalau energinya bentuk kerja gimana? Bisa. Ini tadi kan, kalau ini saya geser ke kiri kan bekerja dia, tapi panasnya nggak bisa keluar masuk. Itu namanya adiabatik. Ya. Tadi kalau pistonnya ditahan, nggak bisa bergerak, nggak bisa kerja, volumenya tetap, itu namanya isokorik. Jadi ini tadi ada isokorik, ada adiabatik, ada isobar. Kalau tadi dikompresi, misalnya kita nggak ada insulasinya, dikompresi terus dikasih es di luarnya, sehingga temperaturnya tetap. Nah itu namanya constant temperature, itu isothermal process gitu ya. Jadi ada isothermal, isobar, ada isokorik, ada adiabatik. Nah di dalam buku teks ini itu kita masuk ke chapter 3 sebetulnya. Detail chapter 3 ini banyak, tapi saya langsung masuk aja ke yang urusan adiabatik karena ini yang baru aja kita bahas. Nah adiabatik itu dicatat aja karena mungkin nanti perlu ini. Proses adiabatik itu ada di halaman 81 ini. Oke. Isokorik tadi masih ingat constant volume. Isobar constant pressure. Ngitung Q untuk proses yang isobar
itu delta H sama dengan CP kali del T integral dari CP dt. Nah, ini ada tulisan IG, saya perbesar sebentar ya, biar semua baca. Apa sih artinya IG? Itu kita bicara proses gas ideal. Gas ideal itu maksudnya di dalam piston itu betul-betul gas. Soalnya kalau dalam piston ternyata ada kondensasi cairan, ini nggak berlaku ya. Ini berlaku hanya kalau betul-betul gas. Nah, itu istilahnya adalah gas ideal, ideal gas. Nanti ada tambahan lagi definisi ideal gas itu seperti apa. Tapi sementara ini yang paling simple, ideal gas adalah gas, gitu aja. Oke, kalau diminta ngitung delta H, ya ingat kan, tadi kalau delta H itu CP yang dipakai, integral CP dt. Nah, CP-nya sendiri ada yang konstanta. Jadi temperatur berapapun CP-nya tetap. Tapi kadang-kadang CP ini fungsi dari temperatur. Nanti saya tunjukkan sebentar sih yang fungsi dari temperatur. Jadi kalau harus dilakukan integrasi, ya dilakukan integrasi dari temperatur misalnya 298 Kelvin menjadi 400 Kelvin. Ini fungsi temperatur. Dihitung nanti. Gampang, itu juga gampang. Hanya matematik biasa aja. Kalau constant pressure, pakai delta H. Kalau constant volume, isocurve, itu pakai delta U. Ininya CV. Ya, ini ada yang isocurve constant volume, ada isobar constant pressure, kemudian ini ada isothermal. Masih ingat isothermal? Constant temperatur. Kok konstan temperatur selalu delta H-nya 0 atau delta U-nya 0, itu adalah untuk case yang ideal gas. Nah, kalau ya delta U-nya 0, maka Q-nya itu adalah seperti ini. P2, P1. Kalau ngitung W-nya itu P2, P1 seperti ini. V-nya sebagai ini juga bisa. Jadi mau dihitung dari tekanan, perubahannya berapa. Dihitung dari volume, perubahannya berapa. Untuk ngitung panas. Untuk ngitung kerja. Nah, jadilah persamaan 20 ini. Panas itu minus dari kerja. Itu cara menghitungnya seperti ini. Oke. Isothermal, isobar, isocurve, sekarang masuk kita ke yang adiabatik. Yang baru hari ini adalah yang adiabatik. Nah, adiabatik itu prinsipnya adalah pakai persamaan 23. Kelihatannya rumit tapi sederhana ini sebetulnya. Kita pelan-pelan ikuti sebentar. Gamma itu adalah CP dibagi CV. Kalau CP-nya diketahui angkanya misalnya 30, CV-nya itu misalnya 24. 30 dibagi 24, 1,5. Gitu aja, gampang. Gamma adalah CP dibagi CV. Tanda sama dengan ada 3, masih ingat? Itu adalah definisi. Jadi jangan tanya, kenapa kok gammanya enggak dibalik aja, CV dibagi CP. Enggak, itu memang perjanjiannya, definisinya seperti ini. Oke. Nah, sekarang temperatur dikalikan volume pada kondisi gas ideal. Sementara tulisan IG ini dihapus aja. Kita pokoknya urusannya volume. T dikalikan volume pangkat gamma min 1 sama dengan konstan. Kalau di sini T temperatur kalikan P tekanan, pangkatnya adalah 1 minus gamma per gamma. Aduh, rumit amat ini. Enggak rumit. Ini gampang ini. Kalkulator kita disuruh membuat pangkat, gampang kok ini. Sama dengan konstan. Ini P dikalikan V dipangkatkan gamma. Gamma tadi berapa? Ya, kalau di sini tadi kan 1,5 kan? Tinggal pangkat 1,5. Apa susahnya? Gampang sih ini. Sama dengan konstan. Nah, sekarang maksud konstan ini apa ini? ABC ini semua pakai konstan ini apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau saya punya kondisi 1 itu T1. Jadi nulisnya apa? T1 kali V1 pangkat gamma minus 1 sama dengan kondisi keduanya. Keduanya apa? T2 kali V2 pangkat gamma minus 1. Hanya gitu aja. Coba kita pakai yang ini.
Gimana cara pakainya? Kondisi 1, P1 kali V1 pangkat gamma sama dengan P2 kali V2 pangkat gamma. Udah, hanya gitu aja. Udah, jadi ABC ini yang digunakan untuk menghitung tergantung. Kalau saya informasi yang diberikan temperatur sama volume. Dalam termodinamik itu kita hanya 3 aja, namanya PVT. Pressure, volume, temperature. Kalau temperatur dikasih tahu, volume dikasih tahu. Apa yang harus dihitung? Ya pasti tekanan. Gitu kan? Jadi dengan TV ini nanti kita akan tahu salah satu volume atau salah satu temperatur untuk menghitung tekanan. Ujungnya gitu. Ini juga gitu. Kalau temperatur diketahui, tekanan diketahui, maka kita menghitung volume. Kalau di sini ada tekanan diketahui, volume diketahui, nanti kita akan menghitung temperatur. Seperti itu. Ya, ini proses untuk adiabatik. Kemudian contoh penggunaannya kalau mau ngitung work itu pakai seperti ini. Gampang ini. Volume, tekanan, gamma, udah masukkan aja akan dapat W. W itu adalah kerja dari proses adiabatik. Kalau prosesnya bukan adiabatik, gimana cara ngitung W-nya? Tadi udah ada di sebelumnya tadi. Bentar ya, ini karena ini semua nanti Anda harus ngitung satu-satu. Kalau prosesnya, oke, saya akan masuk ke yang di sini aja. Kalau prosesnya isotermal, gimana cara ngitung W-nya? Ini ada persamaannya di sini. Ya, jadi diingat-ingat ini halaman 80. Mungkin akan diperlukan, kalau sekarang mau screenshot dulu juga enggak apa-apa sih. Isotermal, itu ngitung Q, ngitung W ada di sini. Isotermal itu apa? Temperaturnya tetap. Oke. Kalau isobar, ngitung Q-nya ada di sini. Kalau isobar ngitung W-nya gimana? Ada di sini. Gampang kok ini. Terus ada lagi isokur. Isokur. Tadi kan volumenya tetap, pistonnya nggak bergerak. Jadi kan nggak melakukan kerja. Ditanya W-nya berapa? Loh, kalau nggak melakukan kerja ya 0. Udah pasti W-nya 0 di sini. Ya. Di sini ngitung Q-nya. Jadi jangan nulis nanti Q sama dengan minus W. Salah. Kalau udah namanya konstan V, udah pasti nggak melakukan kerja. Gitu. Ya. Adiabatik, cara ngitung dari temperatur gimana? Ini aja udah. Hanya persamaan 2, 3 ini. Ngitung temperatur atau ngitung tekanan atau ngitung volume. Itu dari persamaan ini aja. Oke. Hitung kerja gimana? Ada di sini tadi. Ya. Ini kerja dari adiabatik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Oke, sementara belum ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, sekarang saya akan masuk ke tes T02. Ini perlu saya jelaskan supaya Anda nanti kalau kerja cepat. Silahkan dilakukan screenshot. Nanti akan diupload juga soal ini ke Microsoft Teams. Jadi, ada gas ideal, siklusnya tertutup. Siklus tertutup itu maksudnya kembali lagi ke kondisi awalnya. Kalau contoh soal yang kuliah lalu, itu bukan siklus, itu satu jalan aja. Yang ada pertanyaan, kok delta U-nya bisa 0, kok delta H-nya bisa 0? Bisa. Kalau siklus tertutup, malah udah pasti. Balik lagi ke titik awal, delta U, delta H akan kembali ke titik awalnya, itu 0. Ya. Kondisi awal 500 Kelvin, 10 bar. Tekanannya rada tinggi, temperaturnya tinggi juga 500 Kelvin. Diproses dalam 4 langkah reversibel. Aduh, apa ini reversibel ini? Prinsipnya reversibel itu dia kembali lagi ke proses awal dan tidak ada kebocoran energi, bangsa gitu. Nanti detail reversibel belakangan aja. Tapi prinsipnya syarat perhitungan kita semua itu kalau prosesnya reversibel. Langkahnya 1, 2, 3, 4. Sekarang kita bicara langkah 1 ke 2. Tekanan diturunkan, isotermik. Masih ingat tadi isotermik apa? Temperaturnya tetap dari 10 bar menjadi 3 bar. Gampang kan? Terus langkah
Berikutnya itu nomor 2 ke nomor 3. Tekanannya diturunkan menjadi 2 bar. Nah, mulai kan tekanan tadi dari 10 menjadi 3, sekarang dari 3 menjadi 2. Tapi ingat ya, secara isometrik. Isometrik itu sama dengan isokorik. Anda diberikan berbagai istilah yang berbeda supaya buku yang ini menggunakan istilah isokorik, tapi buku lain menggunakan istilah isometrik. Jadi jangan kerepotan dengan istilah, maksudnya isometrik itu adalah volume tetap. Kalau diturunkan dengan volume tetap, Anda ditanya, temperaturnya jadi berapa ya? Tadinya 3 bar menjadi 2 bar, mungkin temperaturnya akan turun, misalnya gitu ya. Nah, itu harus dihitung. Berapa temperaturnya? Terus gimana cara ngitungnya? Tadi kan udah ada contohnya. Isometrik, ngitung temperatur, ngitung tekanan, ngitung volume, gitu ya. Volumenya tetap di sini, isometrik. Oke, itu tadi langkah 2 ke 3. Langkah 3 ke 4, itu volume diturunkan secara isobar. 3 ke 4 secara isobar. Tekanannya harus tetap. Nanti harus dicek. Jadi volumenya diapain ini? Jadi temperaturnya gimana? Ya harus dihitung. Ya. Jadi nanti kalau nulis V atau T atau P itu pada langkah akhirnya. T4 misalnya atau P3 atau V2 bangsa kayak gitu itu pada langkah-langkah ini. Langkah terakhir dari 4 kembali ke 1, gas diproses secara adiabatik menuju kondisi awalnya. Kondisi awalnya adalah 500 dan 10 ini. Ini nilai dari CP adalah 7/2R, CV adalah 5/2 kali R, di mana R adalah 8,31 Joule per mol Kelvin. Gampang kan? CP berapa jadinya? Ya 7/2 kali 8,31, satuannya apa? Joule per mol Kelvin. Udah, gampang. Tugasnya nomor 1, gambarkan sketsanya pada diagram PV. Diagramnya, sumbu Y-nya itu adalah tekanan, sumbu X-nya adalah volume. Gampang kan? Tadi dalam soal kan ada 2 kurva. Di sini hanya diminta 1 aja, kurvanya diagram PV. Tapi ingat ya, kalau bikin kurva, P itu harus ada tekanannya dari berapa ke berapa. Gampang, tadi ada 10 bar. Ada 3 bar, ada 2 bar. Gampang kan? Volumenya, nah harus dihitung. Kan harus ada angkanya juga kalau gambar. Nah itu di dalam gambar harus ada angkanya nanti. Di awal nomor 1, kita belum ngitung volume, ya enggak apa-apa. Nanti belakangan kalau udah ngitung volume, cantumkan angka volumenya itu berapa. Di setiap langkah, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1. Tentukan T, temperatur dan tekanan pada kondisi 1, 2, 3, 4. Kemudian hitung Q, W, delta U, delta H pada setiap langkah. Gampang ini sebetulnya. Pekerjaan ditulis tangan, tinta hitam, maksimum 2 halaman. Margin harus 1 cm, nggak boleh ketabrak, kiri kanan, atas bawah. Kemudian identitas dicantumkan di kanan atas, nama NIM, sekarang tes T02. Dikirim per email dalam format PDF ke saya dan ke Pak Dendi. Emailnya, subjeknya ini, batas waktunya. Nah ini dia. Batas waktu, sementara ini saya tetapkan 8.50. Tapi nanti kalau memang kepepet banget, apa yang dilakukan? Tetap harus submit di 8.50. Nanti akan ada periode lanjutannya kalau mau memperbaiki tes T02. Karena ada kemungkinan nggak cukup Pak waktunya gitu. Masih pertama kali memang perlu waktu. Tapi pada saat nanti ujian yang beneran, ujian modul ataupun ujian akhir semester, perbaikan modul, mengerjakan seperti ini, alokasi waktunya itu hanya 20 menit. Jadi kalau sekarang 8:10, harusnya 8:30 itu udah selesai. Tapi dikasih waktu ekstra 20 menit lagi. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke. Halo Pak, Ya silahkan. ini pertanyaan Pak, Langsung. apakah boleh dikerjakan menggunakan kertas Pak? Iya, ini dikerjakannya pakai kertas, terus nanti kertasnya dipotret sih. Tulisan tangan. Nggak usah Ini diketik. tulisan tangan Pak. Oh, oke. Tulisan tangan ini. Makasih, Pak. Harus pakai tinta hitam ya, harus tajam hasil potretnya.
Nanti nulisnya udah tinta hitam, nulisnya udah bagus, ternyata di potretnya kabur. Bagi yang Permisi Pak, ya silakan. kalau misalkan apa Pak, digital tapi pakai tinta hitam gitu Pak, tulis tangan, itu nggak Boleh. apa-apa nggak Pak? Boleh, nggak apa-apa. Pokoknya bisa Oke, Pak. dibaca, ya, dibaca dengan gampang. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, Jika kertasnya merupakan kertas bergaris, apakah diperbolehkan, Pak? boleh, nggak apa-apa. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Pokoknya ikuti ketentuan. Nanti suatu saat soalnya ada tes yang diatur. Kertasnya tidak boleh bergaris. Nanti ada lagi tes yang berikutnya lagi diatur. Kertasnya harus bergaris gitu ya. Jadi dalam kondisi tidak diatur, Anda boleh di ini sendiri gitu. Terus minggu lalu udah pernah tes, kamera tidak dibuka. Nah sekarang tes ini kamera harus open cam semuanya. Open cam-nya kami atur sampai dengan waktu tertentu. Mungkin waktunya sampai 8.50, mungkin sebelumnya akan kami minta untuk close cam juga tidak apa-apa juga. Jadi nanti akan diberitahukan. Oke, udah nggak ada pertanyaan, selamat bekerja. Kalau nanti selama bekerja ada pertanyaan supaya tidak mengganggu yang lainnya, pertanyaan tidak dilakukan secara lisan tapi di chat box aja. Oke. Mohon itu nama file harus sesuai dengan yang ditentukan gitu ya. Jangan sampai salah lagi. Oh iya. Nama file itu tadi diatur PDF. Mana tadi ya? Oh, nama filenya belum tercantum ya ini ya? Oh, udah kok ini. TK2103 3 T02 dalam bentuk JPEG. Jadi Pak Dendi suaranya putus-putus. Iya Pak, itu dalam bentuk Ini nama. Dalam bentuk attachment email, nama filenya ini sih. Ya. maksud saya Pak dalam bentuk PDF atau dalam bentuk foto Pak? JPEG kan foto JPEG. Kalau ada yang kesulitan, tidak berhasil untuk mengubah ke PDF, tidak apa-apa juga dalam bentuk JPG atau JPEG atau PNG juga tidak apa-apa. Tapi kami sebetulnya pengen itu semua dalam bentuk PDF sih. Gampang sih sebetulnya konversi. Ya. Betul Pak. Tapi penamaannya harus sesuai dengan ketentuan ini Pak, biar lebih mudah untuk menyimpan atau merecord. Iya. Oke. Ini angkatannya, ini angkatan 2020. Kalau kebetulan ada angkatan 2017, ya ininya 17. Ada angkatan 2018, ya ininya 13018 sekian. Gitu. Ya. Oke. Sudah, selamat bekerja.